Welcome to our channel. Selamat pagi, salam semangat dan sehat selalu untuk kita semua dimanapun kita berada. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Rabu 18 Januari 2023. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6 yang kita semua akan baca dan dengar pada hari ini menampilkan pertikaian atau pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi mengenai hukum Sabat. Orang-orang Farisi menekankan tata aturan yang ketat mengenai hukum Sabat itu sendiri. Penekanan pada aturan yang ketat itu membuat orang tidak bebas untuk melakukan perbuatan baik, sehingga orang yang mengalami suatu penyakit pun tidak bisa memperoleh kesembuhan. Kekakuan dari hukum Sabat ini akhirnya dibongkar oleh Yesus. Ia menghendaki bahwa praksis hukum Sabat seharusnya menjadi kesempatan yang sangat baik untuk bisa berbuat baik dan menyelamatkan nyawa orang lain. Justru orang Farisilah yang memanfaatkan hukum Sabat untuk melakukan kejahatan, yaitu berusaha mencari celah untuk membunuh Yesus. Kisah Injil Markus pada hari ini seyogyanya membantu kita untuk menemukan jiwa dan hakikat dari hukum Sabat. Pada hari Sabat, menurut kebiasaan orang-orang Farisi, seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembuhan maupun disembuhkan kecuali orang yang dalam keadaan bahaya maut. Namun yang terjadi, orang yang disembuhkan oleh Yesus itu tidak dalam keadaan maut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang itu seperti yang kita ketahui hanya mengalami penyakit mati sebelah tangannya. Tindakan Yesus inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang Farisi mulai gusar dan kemudian bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Di sisi lain, Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran empuk didikan orang-orang Farisi. Namun Yesus tetap melakukan penyembuhan terhadap si sakit. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa kesembuhan dan keselamatan nyawa seseorang merupakan hal utama yang harus diprioritaskan dari segala tata aturan yang berlaku. Lewat tindakan penyembuhan ini juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus hendak menunjukkan inti dan jiwa yang sebenarnya dari hukum Sabat, yakni cinta kasih yang menyelamatkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti tahu dan juga sudah sering kita baca atau kita dengar dari kisah-kisah yang ada di dalam Injil yang menceritakan tentang Yesus, bahwa setiap kali tergerak untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan, motivasi dari Tuhan Yesus itu sangat jelas. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Sedemikian besar belas kasihan Tuhan Yesus sehingga seringkali ia rela mengorbankan waktu dan energinya untuk menolong dan menyembuhkan mereka yang sakit, yang lemah, yang tak berdaya, ataupun mereka yang dirasuk oleh setan. Namun tindakan belas kasih ini justru membawa Tuhan Yesus ke dalam situasi yang membahayakan reputasinya, bahkan mengancam nyawanya. Berulang kali Yesus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia menabrak tembok tebal
tradisi Sabat sehingga ia bertentangan langsung dengan para penegak dari tradisi itu sendiri. Dalam perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus membongkar tradisi sakral, yaitu tradisi Sabat, dengan menyembuhkan orang yang mati tangan sebelahnya. Tuhan Yesus pasti sadar bahwa banyak mata yang mengamat-amati dirinya dan mencari bukti guna dipakai untuk menjatuhkan dirinya dan mempersalahkan dirinya. Akan tetapi, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa belas kasih harus tetap menang, dan juga belas kasihlah di atas segala-galanya. Tidak ada sedikit pun kegentaran di dalam diri Yesus saat ia dengan sengaja mempertontonkan belas kasihannya dengan menyembuhkan orang lumpuh di tengah ruangan rumah ibadat itu. Yesus sungguh memaknai bahwa aturan itu dibuat untuk membantu manusia agar tatanan hidup berjalan dengan baik dan jangan sampai malah membuat manusia itu justru menderita karena kemanusiaannya diabaikan dan dilanggar karena ketatnya aturan yang kadang-kadang tidak manusiawi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia yang memiliki hati nurani, kita dapat merasa iba ketika melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita dan nasibnya tidak seberuntung kita. Mungkin kita memiliki keinginan untuk menolong orang-orang yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan masalah pernikahan mereka, atau dengan kesehatan mereka, keuangan mereka, bisnis mereka, bahkan kesalahan dan dosa mereka. Akan tetapi, cukup sering bahwa dalam waktu yang singkat, keinginan itu padam saat kita mulai berhitung. Bila saya mendampingi atau menolong orang itu, bagaimana kalau pekerjaan saya nanti terganggu? Berapa banyak waktu yang akan saya habiskan? Berapa uang yang akan saya keluarkan? Berapa banyak energi yang akan terkuras habis? Jadi perhitungan untung rugi mendasari tindakan belas kasihan kita. Akibatnya, bara belas kasihan kita pelan-pelan akan dipadamkan oleh kekhawatiran dan keegoisan diri kita. Kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hutang yang sangat besar. Sedemikian besarnya, saudara-saudari, sampai kita tidak dapat melunasi hutang kita kepada Allah. Kita lupa bahwa sebenarnya kita ini adalah penerima belas kasih Tuhan yang besar. Dan di saat yang sama kita juga berkewajiban untuk menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.